Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Britney Anggrentang Mau dengan NIM 22044111855. Dan saya Alia Rohali dengan NIM 2204411877. Dan saya Astrid dengan NIM 2204411876. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami dalam membangun website yang berjudul Sistem Pengaduan Masyarakat Berbasis Website. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini juga ada latar belakangnya. Pelayanan publik merupakan tugas utama pemerintah, termasuk di tingkat kelurahan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan efisien. Namun di Kelurahan Patene, sistem pengaduan masyarakat masih bersifat manual, sehingga menimbulkan kendala seperti proses lambat, risiko kehilangan data, dan rendahnya partisipasi warga. Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan transformasi digital melalui sistem pengaduan berbasis website. Sistem ini memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan secara online lebih cepat, mudah, dan terdokumentasi. Selain meningkatkan kualitas layanan, solusi ini mendukung transportasi akuntabilitas dan reformasi birokrasi, serta menjadi langkah awal digitalisasi pelayanan publik di Kelurahan Patene. Adapun tujuan dan manfaatnya, yaitu tujuannya meningkatkan aktivitas dan efisiensi dalam penanganan pengaduan masyarakat di Kelurahan Patene, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan tanpa harus datang langsung ke kantor kelurahan, mendorong penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik di tingkat kelurahan, mewujudkan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Adapun manfaatnya bagi masyarakat, mempermudah akses pengaduan tanpa harus datang langsung ke kantor kelurahan. Proses penyampaian kelurahan dapat cepat, praktis, dan efisien, meningkatkan transparansi dalam penanganan laporan masyarakat, memberikan ruang partisipasi yang lebih luas dalam perbaikan layanan publik bagi instansi kelurahan, mempercepat proses penerimaan pencatatan dan tidak lanjut pengaduan, meminimalisir risiko kehilangan data dan duplikasi laporan, menyediakan data yang terdokumentasi untuk keperluan evaluasi dan perencanaan, mendukung implementasi digitalisasi dan reformasi birokrasi di tingkat lokal. Baik, selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan sistem. Ada 4, ada stakeholder, proses, input, dan output. Stakeholder itu ada masyarakat dan admin, di mana masyarakat ini prosesnya ada registrasi akun pengguna, kemudian login ke sistem, setelah itu mengisi dan mengirim formulir pengaduan. Setelah itu input dari masyarakat, ada data diri, di mana ada nama, nik, alamat, dan kontak. Setelah itu data pengaduan, berisi jenis, deskripsi, lokasi, dan bukti foto. Setelah itu lanjut ke bagian output. Setelah menginput, masyarakat akan menampilkan hasil outputnya, yaitu akun berhasil dibuat, kemudian akses ke sistem. Setelah itu pengaduan terkirim dan tercatat dalam sistem. Setelah itu stakeholder admin. Adapun prosesnya, yang pertama menerima dan memverifikasi pengaduan, memproses dan menindaklanjuti pengaduan. Setelah itu memberikan notifikasi penyelesaian kepada masyarakat. Adapun inputnya, laporan aduan dari masyarakat, kemudian hasil verifikasi dan disposisi. Setelah itu outputnya, yang pertama ada status laporan diperbarui, kemudian yang kedua tindak lanjut tercatat, yang terakhir notifikasi penyelesaian ke pelapor. Selanjutnya ada fitur-fitur utama sistem. Ada beberapa. Yang pertama, registrasi dan autentikasi pengguna, di mana masyarakat dan admin dapat membuat akun serta login untuk mengakses fitur sesuai hak akses masing-masing.
Yang kedua, pengajuan dan penanganan pengaduan. Ada dua bagian. Yang pertama, masyarakat dapat mengisi formulir pengaduan secara online, kemudian admin menerima, memverifikasi, kemudian memproses dan menindaklanjuti laporan secara sistematis. Kemudian yang ketiga ada tanggapan, notifikasi, dan pelacakan status, di mana admin memberikan tanggapan atas laporan dan memperbarui statusnya. Kemudian masyarakat menerima notifikasi dan dapat memantau riwayat serta perkembangan pengaduan secara real time. Dan yang terakhir, dashboard dan manajemen data terintegrasi, di mana admin dapat memantau statistik pengaduan, mengelola data masyarakat dan petugas, serta menghasilkan dokumentasi dan rekap laporan secara digital. Selanjutnya di sini ada arsitektur sistem dan teknologi yang digunakan. Yang pertama ada arsitektur aplikasi, ada 4. Yang pertama ada front end atau view, di mana tampilan untuk penggunaan seperti login, dashboard, dan form pengaduan. Kemudian ada back end atau controller dan model, di mana pemrosesan data atau autentikasi dan pengelolaan database. Kemudian yang ketiga ada database, artinya untuk menyimpan data pengaduan user, tanggapan, dan lain-lain. Dan terakhir ada web server yang digunakan yaitu Exam. Oke, setelah itu ada flowchart dari sistem pengaduan. Ada 2 user, ada masyarakat dan admin, di mana masyarakat ini memulai, kemudian setelah memulai itu harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah registrasi, selanjutnya login, kemudian mengisi formulir pengaduan. Sedangkan admin menerima data dari pengaduan yang telah diisi formulir masyarakat tadi, kemudian pengaduannya diproses. Setelah diproses, pengaduan ditindaklanjuti, dan setelah itu selesai. Berikut ada evaluasi dan rencana pengembangan. Yang pertama itu kendala yang dihadapi saat pembuatan sistem. Ada 4. Yang pertama keterbatasan waktu. Jadwal pengerjaan yang padat membuat pembagian waktu antara pengembangan sistem dan tugas lainnya menjadi kurang optimal. Yang kedua, permasalahan teknis. Terjadi beberapa kendala saat mengintegrasikan fitur tertentu, terutama pada proses validasi data dan pengujian sistem. Yang ketiga ada keterbatasan akses data. Informasi atau data pendukung dari pihak kelurahan belum sepenuhnya tersedia saat proses analisis dan perancangan. Terus yang keempat, keterbatasan jaringan dan perangkat. Terkadang proses pengujian terhambat karena koneksi internet tidak stabil atau keterbatasan perangkat pendukung. Berikutnya ada saran lanjutan sistem. Untuk pengembangan lebih lanjut, sistem pengaduan masyarakat dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur notifikasi real-time melalui WhatsApp, email, atau SMS agar masyarakat langsung mengetahui perkembangan laporannya. Selain itu, fitur pelacakan status pengaduan secara detail akan meningkatkan transparansi proses. Disarankan juga agar sistem dioptimalkan untuk perangkat mobile atau dikembangkan versi aplikasinya. Penambahan fitur penilaian layanan akan membantu mengevaluasi kinerja petugas, sementara dashboard statistik publik dapat digunakan sebagai media informasi terbuka. Terakhir, perlu ditingkatkan aspek keamanan dan backup data secara rutin untuk menjaga kendala sistem. Terus ada berikutnya refleksi dan kontribusi kelompok. Refleksi pembelajaran. Selama mengerjakan proyek sistem pengaduan masyarakat berbasis website, kami mendapatkan banyak pengalaman berharga, terutama dalam memahami alur kerja e-government. Perancangan sistem berbasis web serta pentingnya kolaborasi tim dalam menyelesaikan proyek secara efisien. Proyek ini juga melatih kemampuan teknis kami seperti desain antarmuka, pengelola database, dan implementasi fitur sesuai kebutuhan pengguna. Terus ada kontribusi kelompok. Dalam pengerjaannya, seluruh anggota kelompok belajar secara bersama-sama dan saling membantu. Anggota kelompok kami ada Britney Anggraini Mau, itu saya, dengan NIM terakhir 855, ada Arlia Rohali dengan NIM terakhir 877, dan Astrid dengan NIM terakhir 876.
Kami berkolaborasi secara aktif dalam seluruh tahapan proyek, mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, pengkodean atau pengkodingan, hingga dokumentasi sehingga seluruh proses dapat diselesaikan secara merata dan kompak. Ini adalah tampilan dari dashboard aplikasi pengaduan masyarakat. Di tampilan dashboard aplikasi pengaduan masyarakat terdapat informasi dengan kontak. Lalu di headernya ada dua menu, yaitu daftar akun dan login. Jika kita belum punya akun, kita daftar akun terlebih dahulu. Yang pertama itu masukkan nick. Kita masukkan nick terlebih dahulu. Lalu nama lengkap. Lalu untuk username-nya kita pakai nama aja. Terus untuk passwordnya, password yang sekiranya mudah diingat. Lalu nomor telepon. Dan klik daftar. Berhasil ditambahkan. Jadi akun kita berhasil. Kita akan login sebagai masyarakat terlebih dahulu. Klik login. Nah, ini adalah tampilan menu beranda dari aplikasi pengaduan masyarakat. Di sini terdapat 3 menu utama, yaitu form pengaduan, daftar pengaduan, dan logout. Form pengaduan kita diarahkan untuk mengisi laporan yang akan kita adukan ke kelurahan. Di sini saya ingin mengadukan jalan rusak. Judul laporan, isinya terdapat jalan rusak di sekitar Lebang. Setelah mengisi laporan, kita diarahkan untuk mengunggah foto sebagai tanda bukti. Di sini kita unggah foto jalan rusak. Lalu kita tinggal kirim. Berhasil terkirim. Terus di menu selanjutnya ada daftar pengaduan. Ini adalah hasil dari pengaduan yang kita telah kirimkan tadi. Ada judul, isi, foto, dan status. Statusnya masih menunggu karena kita harus menunggu verifikasi dari pihak kelurahan. Ini adalah tampilan dashboard dari admin. Ada jumlah tanggapan, jumlah pengaduan, jumlah tes, dan jumlah masyarakat. Selanjutnya kita masuk di bagian data pengaduan. Nah, di sini terdapat satu pengaduan dari masyarakat bernama Britney Angrenita Mau dengan judulnya Jalan Rusak. Adapun laporannya itu terdapat jalan rusak di sekitar Lebang, dan ini ada fotonya. Oke, di sini kita akan menanggapinya dengan melakukan verifikasi. Di sini kita bisa lihat statusnya masih proses. Kita bisa proses atau tolak. Jadi di sini saya melakukan proses. Setelah itu kita klik verifikasi. Ya. Nah, setelah kita verifikasi tadi kan statusnya sudah berubah menjadi proses. Kita bisa menanggapi di sini. Oke, kita tanggapi. Dari pengaduannya ada ini. Kita bisa lihat. Nah, tanggapannya sebagai admin, misalkan iya nanti akan diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih atas pengaduannya. Oke, kita kan berhasil dimasukkan. Oke. Nah, data pengaduan dari Britney Angrenita Mau sudah selesai. Kita bisa cek datanya di data tanggapan. Nah, ini ada tanggal, nick, dan judul yang rusak. Ini adalah tanggapan yang diberikan. Setelah tanggapan selesai, di sini bisa kita ekspor jika kita mau. Oke, setelah itu
kita logout untuk melihat hasil dari ketika kita login sebagai masyarakat. Kita masuk di login. Kita login sebagai masyarakat lagi. Britney, pemasukan password, dan login. Oke. Karena sebelumnya Britney sudah melakukan pengaduan, jadi kita bisa cek di sini apakah pengaduannya sudah oke. Di sini statusnya sudah selesai. Berarti pengaduannya telah diterima, dan untuk melihat tanggapan dari kelurahan kita bisa lihat di sini. Nah, ini sudah ada. Setelah itu kembali. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bye-bye.